Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan dan saya sayangi. Kali ini kita bertemu kembali pada PJJ SKI kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang ketiga kalinya. Mudah-mudahan kalian semuanya anak-anak tetap dalam sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap belajar di rumah masing-masing dengan aman dan baik. Amin Allahumma amin. Pada materi kemarin sudah kalian pelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Kemudian berikutnya materi selanjutnya adalah kerajaan Islam di Jawa. Tadi kerajaan Islam di Sumatera. Sekarang kerajaan Islam di Jawa. Ini ada beberapa kerajaan Islam yang di Jawa. Pertama anak-anak, kerajaan Islam yang berdiri di Jawa adalah kerajaan Demak. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini berdiri pada tahun 1500 Masehi dengan raja yang pertama, sultan yang pertama adalah Raden Patah. Nih, Sultan Raden Patah. Ini adalah sultan yang pertama kali kerajaan Demak, kerajaan Islam Demak, sekaligus pendiri kerajaan Islam Demak. Beliau Raden Patah dinobatkan sebagai sultan pertama kerajaan Demak oleh Sunan Ampel, didukung oleh para wali songo. Nah ini, jadi Sultan Patah, ya Raden Patah itu ya mulai berkuasa tahun 1500, berakhir pada tahun 1518. Peninggalan yang sampai terkenal hingga sekarang yaitu Masjid Agung Demak. Ini adalah peninggalan daripada zamannya Raden Patah, kerajaan Islam Demak. Nah ini ya anak-anak. Nah ini Raden Patah ini mendapat sebutan gelar apa? Ya, yaitu sebutannya Pangeran Jimbun. Pangeran Jimbun. Jadi gelarnya ya Raden Patah adalah Pangeran Jimbun. Beliau adalah keturunan dari kerajaan Majapahit, adalah putra yang terakhir sehingga akhirnya dia ya menjadi raja kerajaan Demak pertama. Raden Patah ini keturunan dari kerajaan Majapahit yang sudah masuk Islam. Kemudian setelah meninggalnya Sultan Patah, Raden Patah, ini raja yang pertama kerajaan Islam Demak, digantikan oleh putranya yang bernama Adipati Yunus atau disebut Pangeran Sabranglor. Ya nih. Beliau Raden Pati Unus ini tidak lama memerintah di kerajaan Demak, hanya 4 tahun. Dia meninggalnya ketika mau memimpin penyerangan ke Malaka, sehingga ya meninggal dunia dalam perjalanan. Kemudian diganti adiknya yang bernama Sultan Trenggono. Jadi Sultan Trenggono ini
adalah sultan yang ketiga kalinya. Jadi yang pertama Raden Patah, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Patiunus. Patiunus meninggal dunia, diganti oleh Sultan Trenggono. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Trenggono inilah ya Demak, kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan. Ya, wilayahnya sampai melebar ke mana itu? Ke Cirebon sampai ke Sunda Kelapa. Sehingga Jakarta yang sekarang menjadi ibu kota Republik Indonesia itu adalah hasil jerih payah daripada ya pahlawan yang terkenal, yaitu Sunan Kalijogo yang diperintahkan untuk menaklukkan kota Batavia, yaitu pada tahun 1527. Ini zamannya Sultan Trenggono. Sehingga masa pemerintahan Sultan Trenggono inilah mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan kerajaan Demak. Akhirnya Sultan Trenggono dalam perjalanan memimpin penyerangan ke timur meninggal dunia. Setelah meninggalnya Sultan Trenggono ini, kerajaan Demak mulai menunjukkan apa itu ya penurunan. Artinya apa? Mulai melemah. Karena apa? Terjadi perebutan kekuasaan antara intern keluarga, sehingga terjadilah putra-putra daripada keturunan kerajaan Demak inilah saling berebut kekuasaan, sehingga terjadilah saling pertempuran, sehingga antara Arya Penangsang ya ini Arya Penangsang ingin merebut tahta kerajaan Demak. Ini dihadang oleh dihadang oleh siapa itu? Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Jadi antara Arya Penangsang ini perang melawan Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Akhirnya Arya Penangsang terbunuh ya. Nah, ini sehingga Joko Tingkirlah ini mengalami kemenangan. Setelah Joko Tingkir bisa mengalahkan Arya Penangsang, akhirnya Joko Tingkir inilah ya menjadi sultan di Demak. Namun anak-anak, setelah berkuasanya Sultan siapa itu? Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo itu sebutannya Joko Tingkir. Nah, ini akhirnya kerajaan Demak dipindah ke Pajang. Mulai saat itu nama kerajaan Islam bukan kerajaan Demak, ganti dengan kerajaan Pajang di bawah pimpinan Sultan Hadiwijoyo atau disebut Joko Tingkir. Karena Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo itu bisa mengalahkan Arya Penangsang ya dengan bantuan teman-temannya, terutama ya siapa itu? Dibantu oleh Pamanan. Akhirnya karena jasanya Panembahan itu Pamanan, akhirnya diberi wilayah di Mataram. Setelah meninggalnya Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir, maka Pajang berakhirlah ya. Maka berakhirlah kerajaan Pajang, kemudian berdiri kerajaan di Mataram dengan sultan yang pertama kali adalah Sultan Sutowijoyo. Sultan Sutowijoyo. Karena apa? Berkat bantuan Sutowijoyo itu bisa berhasil mengalahkan ya lawan-lawannya tadi. Nah, ini pertama kali
berdiri kerajaan Islam Mataram, ya, dengan sultan yang pertama kali adalah siapa itu? Ya, yaitu Sultan Sutawijaya. Sutawijaya dengan Hadiwijaya lain. Kalau Sultan Hadiwijaya itu adalah Sultan Pajang. Kalau Sultan Sutawijaya adalah Sultan Mataram. Maka yang mendirikan kerajaan Islam Mataram adalah Sultan Sutawijaya. Kemudian kerajaan Banten. Nah, ini di Jawa selain kerajaan Islam Demak, ada kerajaan Islam di Banten. Asal mula berdirinya kerajaan Banten adalah yaitu yang memprakarsai adalah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yaitu berdiri pada tahun 1526 Masehi ketika menundukkan kerajaan Pajajaran dan Banten, ya, kerajaan Demak dan Cirebon dalam upaya untuk menguasai kerajaan Pajajaran, sehingga Banten sebagai pusat penyerangan ya ini, sehingga akhirnya apa, berhasillah Sunan Gunung Jati bisa berhasil menundukkan kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Maka berdirilah kerajaan Islam Banten dengan sultan yang pertama kali adalah putranya Sunan Gunung Jati yang bernama Maulana Hasanuddin, yaitu putra dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi yang memprakarsai itu Sunan Gunung Jati, yang menjadi sultan pertama kali adalah putranya Sunan Gunung Jati yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah berakhirnya Sultan Hasanuddin, maka diganti yaitu putranya, ya, diganti putranya, ya, yaitu adalah Yusuf Maulana Yusuf, ya, digantikan oleh Yusuf. Nah, setelah meninggalnya Yusuf, diganti oleh siapa itu? Abu Mufakir sampai yang berikutnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Itu bisa dilihat pada halaman 28, ya, LKS SKI kelas 9. Nah, itu urutan raja-raja di kerajaan Islam Banten. Pertama adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian akhirnya pada yang memegang kekuasaan yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Pada zaman Sultan Ageng Tirtayasa inilah, ya, masa-masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ini, ya, Banten mencapai puncak kejayaan. Nah, ini Sultan Ageng Tirtayasa ini adalah, ya, satu-satunya sultan yang apa itu menyerang terhadap kedatangan VOC Belanda. Nah, setelah berakhirnya Sultan Ageng Tirtayasa, digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Haji atau Abdul Qagar. Namun Sultan Haji ini rupanya berkhianat, bersekongkol dengan VOC, tidak seperti perjuangan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Makanya Sultan Ageng Tirtayasa mencabut apa itu mahkota, ya, kedudukan mahkotanya dicabut. Karena apa? Putranya yang bernama Sultan Haji ini bersekongkol dengan VOC. Namun akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa ini, ya, ditangkap oleh Belanda, kemudian dipenjara di Batavia.
Maka akhirnya berakhirlah ya kerajaan Banten setelah Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian kerajaan Islam Mataram. Jadi anak-anak, kerajaan Islam yang ada di Jawa, 1 kerajaan Demak, 2 kerajaan Banten, 3 kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini berdiri pada tahun 1577 ya didirikan oleh Sultan Sutawijaya. Nah ini karena daerahnya ini adalah pemberian daripada Sultan Hadiwijaya yang telah membalas budi atas jasanya bapaknya dulu yang pernah membantu dalam peperangan dengan Arya Penangsang, sehingga ini kerajaan Mataram ini didirikan ya setelah berakhirnya kerajaan Pajang oleh siapa itu Sultan Sutawijaya atau mendapat gelar Ki Ageng Pamanahan. Nah, ya Sultan Sutawijaya atau mendapat gelar Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan. Ya. Berikutnya ya setelah berakhirnya siapa itu Sultan Sutawijaya sebagai sultan yang pertama kerajaan Mataram digantikan oleh putranya yang bernama Mas Julang. Yang bernama siapa anak-anak? Mas Julang. Mas Julang meninggal dunia digantikan oleh Raden Mas Rangsang atau disebut Sultan Agung. Jadi pahlawan Sultan Agung itu adalah salah satu sultan yang berkuasa di kerajaan Mataram Islam. Masa Sultan Agung inilah ya Mataram mencapai puncak kejayaan, puncak keemasan, ya mencapai puncak kemajuan. Termasuk Sultan Agung inilah ya orang yang berani melawan Belanda. Ini Sultan Agung ya. Ini melawan VOC atau Belanda. Setelah meninggalnya Sultan Agung ini digantikan oleh putranya yang bernama Amangkurat I. Namun Amangkurat I ini tidak seperti ayahnya ya berjuang melawan Belanda ya gigih dan berani melawan Belanda. Namun Amangkurat I ini yang menggantikan Sultan Agung ini ternyata bersekongkol dengan Belanda ya. Ini akhirnya kerajaan Mataram ini pada perjanjian Giyanti ini kerajaan Mataram dibagi menjadi 2, yaitu yang sampai sekarang ya peninggalannya masih, yaitu dibagi menjadi 2, Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Kesultanan Ngayogyakarta ini dipimpin oleh seorang raja yang diberi gelar Hamengkubuwana. Nah, kalau Hamengkubuwana sekarang itu sudah yang ke-10. Ini keturunan daripada Mataram ya, yaitu Mataram ya, Kesultanan Mataram pada masa perjanjian Giyanti tahun 1745 itu dibagi menjadi 2. Mataram itu Mataram Timur dan Mataram Barat. Mataram Timur yang disebut Kesultanan Surakarta yang dipimpin oleh raja yang bernama Pakubuwana. Sedangkan Mataram yang barat dipimpin Kesultanan Ngayogyakarta dipimpin oleh siapa itu? Hamengkubuwana. Sampai sekarang masih eksis, masih ada ya. Ini Kesultanan Ngayogyakarta sama Kesultanan Surakarta.
Kesultanan Ngayogyakarta itu ini sudah yang ke-10 dipimpin oleh Hamengkubuwono ke-10. Sedangkan Kesultanan Surakarta ini dipimpin dikuasai atau dipimpin oleh sultan yang bernama Pakubuwono yang sekarang Pakubuwono ke-12. Itu peninggalan Mataram ya, pembagian Mataram setelah adanya perjanjian Giyanti tahun berapa itu? 1745. Kemudian berikutnya ya, kerajaan Mataram setelah adanya perjanjian lagi, yaitu perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga ini kerajaan Mataram ya dibagi menjadi 3, yaitu 1 Kesultanan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh siapa itu? Hamengkubuwono. Yang kedua Kesultanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono. Kemudian yang ketiga Kesultanan Mangkunegaran dipimpin oleh Mangkunegara ya. Jadi ada 3 setelah perjanjian Surakarta. Jadi perjanjian zaman Mataram itu ada 2 macam. 1 perjanjian Giyanti tahun 1745, Mataram dibagi menjadi 2, Kesultanan Ngayogyakarta sama Kesultanan Surakarta. Sedangkan perjanjian Salatiga itu terjadi pada tahun 1757 ya. Mataram dibagi lagi menjadi 3, 1 Kesultanan Ngayogyakarta, 2 Kesultanan Surakarta, 3 Kesultanan Mangkunegaran. Jadi itulah ya sejarah kerajaan Mataram. Jadi intinya kerajaan Mataram Islam ini adalah dari kerajaan Demak. Nah, ini ya. Ini kerajaan Demak bubar, ganti kerajaan Pajang. Pajang berakhir ya, terus ganti kerajaan Mataram Islam. Inilah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Berikutnya adalah kerajaan di Sulawesi, yaitu kerajaan Makassar ya. Nah, demikianlah anak-anak, karena waktu ya tidak cukup untuk dilanjutkan, maka kami cukupkan sekian ya. Maka anak-anak ya saya tugaskan untuk mengerjakan soal-soal di Google Form di bawah ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.